Shalom, selamat pagi untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang boleh nanti kita baca dan dengarkan dapat kita pahami dan mengerti, juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dan kita meminta tuntunan daripadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat dan tidur kami tadi malam. Kami sungguh berterima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kami satu hari ini. Kami juga diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat yang baru untuk kami dapat melaksanakan aktivitas, bahkan tanggung jawab kami. Kami juga bersyukur serta berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman yang selalu kami baca dan dengar merupakan sumber kehidupan bagi kami orang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukan setiap perintah kehendak yang diajukan kepada kami, yang diajarkan kepada kami dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ini kehidupan kami dan ini ucapan syukur terima kasih kami atas apa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat, sukacita, damai sejahtera bahkan keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami fokus kepada firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita membuka kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di bawah perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah bersama-sama membaca Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Dan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pohon ara dalam bacaan kita pada pagi hari ini memperlihatkan keindahan dari warna aslinya. Karena pohon ara itu telah berdaun, tetapi ia tidak berbuah. Dan ada penjelasan memang bukan pada musimnya. Yang telah kita baca tadi, ada yang mengatakan bukan pada musimnya. Tetapi bukan itu yang menjadi sebuah persoalan, sebuah masalah.
Yang menjadi masalah adalah pohon itu berdaun meski bukan pada musim buah ara. Sementara keberadaan daun pada pohon ara seharusnya menunjukkan keberadaan buah ara juga. Yesus yang kecewa terhadap pohon ara itu kemudian mengutuk pohon ara itu agar tidak berbuah untuk selama-lamanya. Namun perlu kita catat dan perlu kita ketahui bahwa Yesus melakukan hal ini bukan semata-mata karena ia kesal akibat tidak mendapatkan buah ara tadi. Ia tidak mendapatkan buah ketika ia lapar, tidak. Ia tidak semata-mata kesal karena ia tidak mendapatkan buah ara tersebut ketika ia lapar. Pohon ara ini merupakan sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana Yesus mendapatkan buah ara di pohonnya. Begitulah dengan Tuhan, ia mendapatkan sebuah iman bangsa Israel, tetapi tidak mendapatkannya. Bangsa Israel begitu giat melakukan setiap aktivitas keagamaan. Sangat mengesankan, seperti kerimbunan daun pohon ara yang juga mengesankan tadi. Namun amat disayangkan karena aktivitas keagamaan itu tidak menghasilkan buah dalam kerohanian mereka. Ini sama halnya dengan istilah munafik. Terlihat bahwa Tuhan tidak menyukai pengakuan hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Sementara iman tidak mewujud dalam realitas kehidupan. Seolah-olah beriman, nyatanya tidak ada buah yang dihasilkan oleh iman tersebut. Iman mereka didasarkan pada kepentingan diri mereka sendiri, untuk kepentingan diri semata. Itu agar mereka lepas dari kuasa Roma dan dapat menikmati mujizat Yesus sehingga tidak perlu berlelah bekerja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila Tuhan melihat iman kita, iman seperti apakah yang akan Dia lihat? Iman yang dipenuhi aktivitas pelayanan, tetapi tanpa waktu untuk mendengar suara Allah melalui Alkitab. Mari kita memperlihatkan iman kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dari hal yang kecil sekalipun, dalam hal yang kecil sekalipun. Khususnya ketika kita menghadapi masa pandemi saat ini. Kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Iman kita yang berperan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya, bukan hanya kita percaya di bibir, di mulut, tetapi dengan sepenuhnya, dengan hidup kita, dengan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi sekarang ini. Sebuah situasi kehidupan yang tidak mudah. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah pergi. Sedetik pun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Selangkah pun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia tidak pernah menutup mata, menutup telinga ketika kita menyampaikan setiap harapan dan doa kita. Ia selalu bersama-sama kita dalam keadaan apapun. Mari kita nyatakan iman kita tadi, tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan keluar dari bibir mulut kita, tetapi dengan realitas wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman yang boleh dibagikan untuk kita, diperdengarkan untuk kita, dan kita dimampukan
untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Amin untuk firman Tuhan. Silakan mengambil saat teduh sejenak, renungi firman yang boleh dibagikan, yang boleh kita dengarkan bersama-sama tadi. Apa yang boleh kita ambil menjadi motivasi kita sebagai orang percaya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Sang Juru Selamat kami umat manusia. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tidak pernah mengabaikan kami, tidak pernah melupakan kami, melainkan selalu mengiringi kami, melingkupi kami, bahkan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah memberikan kami kesempatan yang sangat berharga pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Firman yang menjadi motivasi kami, perisai kami dan sumber kehidupan bagi kami orang-orang percaya. Firman yang diajarkan kami melalui Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebuah ilustrasi yang mengajarkan kami untuk tidak seperti pohon ara yang hanya berdaun tetapi tidak berbuah, yang hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang iman tidak hanya di bibir dan di mulut saja tetapi dengan wujud nyata dalam realitas kehidupan, dan mengajarkan kami juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Berikan kami semangat ya Tuhan, di dalam kami menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan yang nyata di dunia ini. Biarkan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan beriman hanya kepada satu Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan dan yang kami kasihi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui doa syukur syafaat kami ini ya Tuhan, kami menyatukan iman percaya kami menaikkan doa dan harapan kami kepada Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami andalkan. Kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu dimanapun berada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai, Engkau tuntun kami, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang merusak kehidupan kami, merusak rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami atas setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kepada orang-orang yang di sekitar kami juga ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga berkati setiap tanggung jawab kami, baik kami sebagai anak, kami sebagai orang tua. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam kami menjalani setiap tanggung jawab dan juga kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami menjadi pribadi seorang anak yang baik, penurut, cerdas, pintar, dan orang tua yang menjadi panutan anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya dengan percaya kepada Tuhan, mengajarkan anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Engkau berkati, biarlah hidup kami menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan melalui usaha pekerjaan kami dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami juga dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jauhkanlah kami dari mara bahaya, melainkan Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, yang bekerja melingkupi kami. Kami juga berdoa dan kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau jaga kami dari segala hal yang buruk yang ingin datang menghampiri kehidupan kami. Dari situasi-situasi yang sulit, pergumulan kami, maupun kami dalam keadaan sakit, keterpurukan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membatasi setiap gerak-gerik kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami sekalipun ya Tuhan. Kami terbatas. Kami mohon Engkau jaga pelihara kami. Berikan kami hikmat dalam kami menjalani kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, dan juga memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berada di Kohong, yang jemaat Hagai Kohong. Engkau berkati kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, tanggung jawab mereka, usaha pekerjaan mereka masing-masing, bahkan aktivitas mereka. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Lancarkannya Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan mereka, berikan yang terbaik. Dan juga Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tutup bungkus setiap pengurus yang boleh Engkau pakai, dan setiap pelayan Tuhan yang boleh Engkau tempatkan di sana. Semangat, kesehatan, dan juga kesabaran bagi setiap mereka yang boleh ambil bagian untuk melayani di tempat sana, di tempat mereka ditugaskan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Engkau pasti memelihara jemaat-Mu yang berada di sana. Jauhkan dari segala hal yang buruk, perselisihan, melainkan tali kasih, persaudaraan, dan juga kebersamaan yang boleh terjalin satu dengan yang lain. Berkati apa yang menjadi program mereka, gereja mereka. Engkau berkati ya Tuhan, lancarkan dan kabulkan setiap harapan dan doa mereka ya Tuhan, untuk memajukan jemaat, untuk memajukan gereja-Mu, kemuliaan-Mu di tempat jemaat di sana. Engkau berkati ya Tuhan, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa-doa kami dan harapan kami ya Tuhan. Dan setiap pribadi kami memiliki harapan dan doa kami masing-masing. Lihat, dengarkan, dan berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami terbatas dalam kami menyampaikan setiap harapan, setiap doa kami. Ada banyak yang ingin kami bicarakan, ada banyak yang ingin kami sampaikan kepada Engkau. Tetapi karena keterbatasan kami ya Tuhan, di dalam kami menyampaikan, di dalam kami berkata-kata, apa yang menjadi keinginan kami. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami, harapan kami, kebutuhan kami, apa yang menjadi doa dan harapan kami. Berikan yang menurut Tuhan baik. Berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, yang terjadi atas kami, bukan kehendak kami manusia. Dan doa kami ini ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.